Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri. Bagaimana Pak Pri kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Rian. Berkat semangat, berkat semuanya doa daripada warga yang ada di sekolah ini. Hari ini kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kesehatan ini terus kita jaga. Ya Pak Pri, alhamdulillah saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Pak Pri. Sama-sama. Semoga selalu dilancarkan sampai akhir dan mendapatkan keberkahan. Ya Pak Pri, maksud dan tujuan saya di sini mau melaksanakan wawancara Pak Pri. Ya, silakan. Kaitannya dengan tugas-tugas ya. Ya. Artinya Pak Pri monggo bisa memperkenalkan diri dulu sebagai atasan saya. Begitu Pak Pri. Terima kasih Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sufi Hadi. Saya adalah kepala sekolah yang ada di SDN 1 Tambarrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Dan ini kebetulan juga kepala sekolahnya Mas Rian. Terima kasih Pak Pri atas singkatnya. Yang pertama saya akan menceritakan tujuan saya Pak. Tujuan wawancara saya untuk pembahasan wawancara pada pagi hari ini. Tujuan saya wawancara ini Pak Pri, saya nantinya dapat melakukan analisis Pak Pri, dan menerapkan dalam pengambilan keputusan, yaitu berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu menjadi tujuan utama dari wawancara ini. Mohon izin ya Pak Pri untuk saya memulai wawancara pada pagi hari ini. Yang pertama yang saya ingin tanyakan Pak Pri, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih Mas Rian terkait dengan pertanyaannya. Terkait dengan apa yang Mas Rian tanyakan, saya akan melihat dari sudut pandang hukum dan moral. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar masalah tersebut, maka itu disebut dilema etika, Mas Rian. Gitu ya. Ya, berarti Pak Pri ini melihat dari sudut pandang ya Pak ya, di mana permasalahan ini mengarah pada benar lawan benar atau benar lawan salah. Gitu ya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin bisa diceritakan. Selama ini yang saya lakukan Mas Rian, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya selaku kepala sekolah menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak atau banyak orang yang tidak ada yang dirugikan. Sehingga kami selaku manajerial dan leader yang ada di lembaga ini, demi untuk lancarnya kegiatan, maka kita akan mengambil sikap-sikap yang bijak, fleksibel. Karena terkait dengan apa yang dilakukan Mas Rian, itu kan otomatis akan mendukung dan menentukan terkait dengan karirnya. Begitu Mas Rian. Terima kasih Pak Pri. Berarti langkah pertama yaitu Pak Pri melakukan identifikasi, begitu ya Pak Pri ya? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Pak Pri, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini
Terima kasih Mas Rian Iya. untuk pertanyaan berikutnya. Terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan, akan kita tempuh, yaitu ya kita memakai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan selama ini, Mas Rian. Dalam artian langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan penyebabnya permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, terus menanyakan kepada orang-orang terdekat. Di sini adalah yang mungkin di sini bisa Bapak Ibu guru, dan kita lakukan diskusi dengan warga yang ada di sekolah, membuat beberapa solusi keputusan dalam artian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusinya, gitu. Barangnya seperti ya Pak ya, langkah-langkahnya sudah mencakup terkait dengan adanya menganalisis penyebab dulu ya Pak Ya, betul. permasalahan sampai memutuskan Pak Pri untuk mengambil keputusan yang menimbang dari berbagai sudut pandang. Begitu ya Pak. Sehingga itu yang dibutuhkan Mas Rian, agar supaya kita selaku pimpinan tidak melangkah salah dalam artian membuat keputusan terkait dengan menyelesaikan masalah. Terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan hal-hal apa yang saya lakukan, saya melakukan analisa kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya, yaitu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku terkait dengan kemungkinan yang ada terkait dengan aturan-aturan yang ada di lembaga, serta mengedepankan kepentingan umum juga, Mas ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Tantangannya? Terkait ya memang menyelesaikan masalah perlu ada pertimbangan-pertimbangan Mas Rian. Terkait dengan tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya, karena sama-sama benar, sehingga saya selaku kepala sekolah juga harus mengambil kebijakan lah, sehingga agar supaya kasus-kasus semacam ini tidak dalam artian merugikan di sebelah dari kedua belah pihak. Minimal kita mengambil langkah-langkah yang menguntungkan. Menguntungkan. Ya. Kemudian Pak, dari pertanyaan berikutnya yaitu, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal atau menjadwalkan untuk menyelesaikannya? Nah, bagaimana bentuk prosedur dan seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih Mas Rian. Pertanyaan semakin bagus ini, semakin kompleks lah ya. Iya. Nah, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya tuh langsung saya putuskan, dalam artian karena ini biar tidak tidak berlarut-larut. Ya. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang yang mana seperti yang tadi awal sudah saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah itu, prosedural, tahapan-tahapannya, dalam artian untuk endingnya itu adalah masalah itu akan selesai, gitu Mas Rian. Begitu ya. Ya, artinya Pak Pri ini melakukan dengan sudut pandang. Artinya kalau masalah ringan
langsung diselesaikan di waktu itu ya Pak ya, biar tidak berlarut-larut. Ya, ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk berikutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah atau wali murid atau orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang bersangkutan, sehingga personal itu dengan orang yang mengalami permasalahan, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi win-win solusinya itu kita kedepankan, dalam artian tidak kita langsung untuk membuat semacam keputusan atau menjustis, tapi kita harus ada pendekatan yang persuasif, Mas Rian, terkait dengan permasalahan ini, sehingga yang bersangkutan itu tidak dalam artian kita justice sepihak kan gitu, sehingga kita mudah-mudahan dengan saya membiasakan dengan cara-cara seperti itu, ternyata itu bisa berhasil gitu ya Pak. Yeah. Artinya Pak ini melakukan pendekatan, mengajak seluruh stakeholder yang ada di sekolah mungkin ya Pak ya. Ada sekolah, mungkin ya guru-guru, wali siswa dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa dituntaskan di situ. Begitu ya Pak. Oke Pak Pri, ini adalah pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika itu? Terima kasih Mas Rian. Terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dari pertanyaan Mas Rian awal tadi, endingnya saya selaku kepala sekolah, agar supaya saya sebagai leader, sebagai manajerial itu saya bisa menjadi lebih bijak dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk kita jadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak ada yang kita rugikan. Minimal keputusan yang saya lakukan, pertimbangan yang saya lakukan itu adalah bisa menguntungkan dari kedua belah pihak. Ya. Alhamdulillah Pak Pri, jawaban Bapak sangat luar biasa. Semoga dari jawaban Bapak bisa menjadikan saya nantinya ketika dalam mengambil keputusan bisa mengedepankan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begitu ya Pak Pri. Saya di sini sebagai bawahan Pak Pri di sini sebagai kepala sekolah juga saya berterima kasih atas waktunya yang digunakan untuk wawancara ini Pak Pri. Ya, sama-sama Mas Rian. Semoga apa yang kita bincang-bincang ini bisa mendapatkan keberkahan nantinya begitu Pak Pri. Dan saya mohon dukungannya selaku saya di sini CGP untuk menjadi pribadi dalam belajar untuk meraih sebuah impian. Begitu. Sebaliknya juga begitu Mas Rian, saya selaku kepala sekolah, pimpinan jenengan yang ada di lembaga ini, saya wajib hukumnya mensupport, mendukung, mendorong Mas Rian selaku CGP dalam artian melaksanakan tugas, mengerjakan proyek-proyek yang lain terkait dengan penugasan di CGP. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu sukses. Ya, amin. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bu Fitri. Semoga puasa kita sampai akhir bisa lancar. Amin.
Fitri, sebelumnya Bu Fitri bisa memperkenalkan diri, nama, mungkin bertugasnya di mana, dan statusnya sekarang menjadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pauline, saya bertugas di SDN 2 Tapanrejo sebagai kepala sekolah di sini. Mulai tahun ajaran baru kemarin. Masih apa? Baru ya, Bu, ya. Masih baru, masih baru. Ya. Terima kasih Bu Fitri atas perkenalan singkatnya. Sebelumnya maksud dan tujuan kedatangan saya di sini Bu Fitri ingin berbincang-bincang dan wawancara Bu. Wawancara ini agar nantinya saya dapat melakukan atau menganalisis penerapan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu menjadi tujuan wawancara kita pada pagi hari ini. Gitu ya Bu ya. Apakah Bu Fitri siap untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini? Ya. Terima kasih Bu Fitri. Untuk pertanyaan wawancara yang pertama Bu Fitri. Bu Fitri selama ini bagaimana Bu Fitri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya kalau kasus dilema etika itu keduanya sama-sama benar. Kita harus betul-betul pandai-pandainya untuk membijaki. Kalau yang bujukan moral itu kedua kasus itu benar dan salah. Jadi kalau ini benar dan salah berarti kan kita bisa langsung memutuskan. Tapi kalau yang sama-sama benar ya itu yang harus kita selidiki dulu. Kita analisis dulu. Berarti Bu Fitri ini bisa membedakan, artinya kalau dilema etika itu kasus di mana benar lawan benar, kemudian kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Itu ya Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Fitri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bu Fitri melakukan seperti apa? Cara mengambil keputusan kalau sama kasus itu merupakan sama-sama benar, berarti kita harus mencari fakta dulu. Kita identifikasi dulu siapa saja yang terlibat di dalam kasus itu, menganalisis benar atau salahnya atau salah kasus tersebut, mencari solusinya, cara memecahkan masalah ini. Dalam pengambilan keputusannya nanti kan kita musyawarahkan, kita cari solusinya supaya tidak salah langkah. Ya. Langkah. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu Fitri, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Fitri lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan itu kita mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Fakta ya, Bu. Ya, habis itu kita lakukan dulu, terus kita menentukan siapa yang terlibat di dalam situ siapa. Terus kita nanti menganalisis benar atau salahnya kasus tersebut, membuat alternatif solusi dalam memutuskan masalah tersebut. Saya kira tadi Bu Fitri menyampaikan sangat bagus, berarti fakta, mencari fakta. Ya, faktanya itu harus kita cari dulu, karena nanti kalau kita nggak ada faktanya dalam mengambil keputusan itu nanti, itu malah kedua belah pihak nanti enggak selesaikan, nggak menerima. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Fitri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Berarti kita harus menelaah menelaah ya Bu. siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut. Iya. Terus sifatnya itu prosedur kasus itu di mana etika tersebut dan bagaimana kita cara mengambil alternatif solusinya nanti. Jadi sudah melakukan penelaah yang mengidentifikasi baik masalah siapa yang terlibat sampai mengambil keputusan Jadi ya. solusinya nanti apa yang harus kita ambil keputusannya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di Lima Etika? Ini Bu Titi bisa bercerita tentang pengalaman Bu Titi tentang pengambilan keputusan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya kalau kasus di Lima Etika itu kan karena keduanya itu sama-sama benar, berarti kita dan sama-sama penting. Ya. Nah, kita itu harus didahulukan juga adanya atasan langsung Ya. yang terlibat di dalamnya, Ya. kemudian serta peraturan-peraturan yang harus kita patuhi di dalam satu organisasi tersebut itu sangat penting. Jadi yang itu harus nilai rasa yang harus kita Utamakan. Ya. Oke, Bu. Kita lanjut. Apakah Bu Fitri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah langsung seketika itu menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Dalam pengambilan keputusan itu kami tidak memiliki jadwal. Ya. Jadwal khusus tidak ada, tapi kita ada tata kelolanya. Nanti kita mempertimbangkan, kita musyawarahkan kasus tersebut secara formal atau tidak harus selesai. Nanti kita tidak ada jadwalnya, kita laksanakan diatur begitu ya Bu ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bu Fitri dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika Bu? Ya, ada kita di sini ada yang profesional, Ya. nanti yang bisa menghargai Ya. dan yang bisa menerima keputusan tersebut. Jadi kita orang yang profesional yang membantu kita dalam menyelesaikan Dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Fitri petik dari pengalaman Bu Fitri dalam mengambil keputusan terkait Lima Etika? kita harus banyak-banyak menganalisa kasus, mencari faktor-faktor tadi, mempertimbangkan terus sebuah keputusan itu nanti bisa diterima atau tidak. Apakah bisa memuaskan kedua belah pihak atau tidak, jadi harus betul-betul fakta itu tadi harus faktanya ada. Kalau kita tidak ada ya kita nanti Kira-kira dalam mengambil keputusan tadi siapa yang dilibatkan Bu? ya orang-orang yang profesional Yang profesional di bidangnya itu yang kita ya. Mungkin ada, kalau misalkan permasalahan itu di lembaga sekolah dengan ada Bu Fitri, ada guru senang, kita bisa mengusahakan, kita ajak bareng supaya kasus tersebut dapat kita selesaikan dan dapat diterima oleh semua pihak. ya Bu Fitri. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan ke panjenengan tadi, harapannya dengan pengalaman Ibu saya bisa memetik atau mendapatkan pembelajaran di mana nantinya semisal saya menjadi pemimpin, saya bisa mengambil keputusan dalam menerapkan, dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan
sampaikan sebagai pemimpin. Ya, terima kasih Bu Fitri atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan di sini. Semoga apa yang kita bincang-bincang ini semoga bisa bermanfaat. Amin. Ya, amin. Saya akhiri Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.